Oke, materi kita hari ini tentang gambar landscape ya. Masih ingat ini materi sebelumnya, materi perspektif satu titik hilang ya. Nah, sekarang kita akan coba terapkan ke dalam objek sebenarnya ya. Dalam hal ini kita akan membuat landscape ya. Kita juga review lagi tentang silabus kita ya. Jadi kita sekarang kita masih ada di ini eksterior dan interior. Ini kita sedang mengerjakan eksterior ini ya. Untuk interior kemungkinan nggak akan saya buat contohnya ya, tapi nanti akan ada eksterior 1 sama eksterior 2 ya. Oke, kita langsung aja ke landscape. Landscape itu apa? Landscape adalah gambar luar ruangan ya, atau landscape itu pemandangan ya. Nah, dalam ini kita akan membuat pemandangan kota karena nanti berhubungan dengan objek yang akan kita buat, gambar suasana yang akan kita buat, yaitu tentang konser ya. Oke, karena kita menggunakan satu titik hilang, maka kita mulai dulu dengan garis cakrawala ya. Cakrawalanya dulu. Lalu ini ceritanya saya sedang menggambar sebuah landscape kota Surabaya. Kota Surabaya tepatnya di Jalan Tunjungan ya. Tuh, nah ini saya buat blockingnya dulu ya. Blocking itu seperti ini, jadi kita membuat ancar-ancarnya dulu biar nanti nggak salah ya. Blockingnya misalnya ini nanti ada gedung bertingkat di sini gitu ya. Ada orang yang langsung membuat ini ya, langsung membuat tanpa membuat gambar tanpa membuat blocking ya. Kalau saya biasanya untuk mengantisipasi, saya juga pernah misalnya langsung membuat ya. Tapi untuk edukasi, untuk pemula saya sarankan membuat blocking dulu ya, biar ada ancar-ancarnya. Nanti letaknya di mana, nanti mana kira-kira yang berpotensi salah gitu ya. Sudah bisa diantisipasi sebelumnya nanti ya. Lalu di sini ada pohon. Oke, sampai di sana dia akan makin hilang ya. Lalu di sini juga ada gedung bertingkat. Ini nanti nggak saya kerjakan sampai tuntas. Kenapa? Karena waktu ya. Jadi yang penting sebagai edukasi, yang penting kalian tahu aja ya gimana caranya, gimana tekniknya ya. Ingat ya, ini tekniknya hampir sama dengan kita menggambar objek bangun dasar satu titik hilang ya. Sama persis caranya. Nanti di sini akan ada traffic light ya. Lalu di sini ada pohon-pohon. Nah, ini nanti akan kita buat jadi gambar suasana ya. Gambar suasana nanti kita akan ambil dari studi yang kita lakukan ini ya. Jadi ini tuh sebenarnya gambar studi sebenarnya. Kita sedang membuat studi sebelum kita membuat gambar suasana ya. Jadi saya sering seperti itu. Jadi ini di depan saya ini saya melihat sebuah foto ya yang saya dapat dari internet.
Itu adalah cara saya studi. Studi itu apa? Mempelajari dulu ya, kira-kira seperti apa bentuk aslinya, misalnya seperti itu. Nah, ini semua garis horizontal dia harus menuju ke titik hilang ya. Itu lalu kita buat sini ada pintu-pintunya ya. Ini bangunan heritage ya, bangunan lama. Dan ini ada trotoarnya. Dan di sini juga ada pohon. Nah, pohon ini bagian yang menyelamatkan ya, yang biar kita nggak kekurangan ide, biasanya ditambah pohon ya. Nah, ini pohonnya nanti kita lihat waktunya. Kalau waktunya cukup akan kita buat detail, kalau nggak cukup ya berarti kita buat sebagai penutup ini ya, space yang kosong ya. Nah, itu adalah bagian dari strategi ya, strategi gambar suasana memang seperti itu ya. Pohonnya di sana juga ada pohon, di sini sedikit ada bangunan nggak kelihatan. Nah, ini makin di sana makin nggak kelihatan, makin hilang ya, makin. Oh ya, di sini ada gedung lagi, tempatnya jauh sekali ya. Nah, itu sketsa tipisnya ya, dasarnya. Sekarang kita coba finishing dari sebelah sini dulu. Ini kita langsung buat garisnya ya. Sambil ngarsir sebisanya. Ini saya sengaja nggak detailin sampai selesai karena waktunya nggak memungkinkan ya, dibatasi oleh waktu soalnya. Selain itu juga pasti kalian juga nggak telaten ya melihat semuanya, jadi saya putuskan sebisanya saja. Yang penting sudah ada contoh ya, nanti kalian bisa menirukan ya. Ini yang untuk belajar pertama memang saya sarankan meniru ya. Meniru itu nggak salah karena sudah belajar ya. Kecuali kalau kita nanti mau jadi seniman itu kan tidak disarankan meniru, perlu ada originalitas. Ini bayangannya. Nah, ini selalu kalian ingat ya, bahwa di bawah gedung selalu gelap, di bawah ini ya. Nah, ini selalu gelap ya. Ini pertokoan ya, kalau kalian tahu Surabaya, ini tuh pertokoan di Jalan Tunjungan ya. Enggak saya detailin karena kalau detail nanti terlalu memakan waktu nanti. Yang penting kita sudah tahu caranya, lalu nanti kita bisa aplikasikan di objek kita ya, di gambar suasana kita nanti ya. Arsirnya juga seperlunya ini.
Kenapa saya nggak gambar detail? Karena ini sebenarnya hanya background nantinya ya, hanya background sebuah gambar suasana. Karena selain itu juga ini tuh ada ini ya, apa namanya, kita perlu ngatur strategi waktu ya. Takutnya nanti gambar suasananya nggak online ya. Nah kalau yang nggak online maka kita perlu strategi waktu agar tidak ini apa namanya, tidak sampai telat ya. Ini seharusnya nanti lebih ya, lebih detail ya. Misalnya garis-garisnya ini ya, ini istilahnya itu impresi. Yang penting saya mengejar impresinya dulu. Impresi itu apa, yang penting kena ini ya, kesannya. Kesan sebagai apa, landscape ya, landscape kota ya. Sini ada pohonnya agak jauh jadi detailnya nggak terlalu kelihatan ya. Di sini ada bangunan lagi. Ini istilahnya bangunan dengan model Art Deco ya. Kalian sebagai calon desainer harus hafal, ini namanya bangunan Art Deco misalnya. Seperti ini wujud bangunan Art Deco ya, kotak-kotak. Nanti kalau kalian kuliah desain dapat materi tentang sejarah desain. Nah, ini makin ke sana makin nggak kelihatan, jadi saya buat remang-remang juga ya. Sini juga ada pohon-pohon yang hampir nggak bisa kita identifikasi bentuknya seperti apa. Nah ini boleh ya kita buat remang-remang juga ya. Di sana makin nggak kelihatan. Nah seperti ini tuh saya semi
menerka-nerka ya. Oke, lalu di sini ada trotoar. Trotoar untuk pedestrian ya. Oke, sana makin hilang. Lalu di sini ada bangunan. Karena dia tempatnya jauh sekali, maka saya arsir seperlunya ya. Bangunannya ini bentuknya agak streamline ya, agak melengkung. Saya buat seperti ini. Lalu di sini lebih kelihatan ada efek gelap terangnya. Lalu ini juga, ini bangunan ini warnanya nggak terlalu jelas ini ya. Arsirnya seperti ini aja cukup. Ini Tunjungan Plaza ya. Tunjungan Plaza. Nah, ini arsirnya ya, nanti kalian bisa lihat gimana sih cara ngarsir ya, kira-kira seperti ini aja. Ini apartemennya kalau misalnya. Sini ada apartemennya. Tuh. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian sini. Di sini juga ada pohon, daun ya. Makin sana juga makin hilang. Lalu di sini ada rambu-rambu, sepertinya dilarang parkir ya. Daun apa ya, akasia ya, pohon akasia. Di sini ada jalannya, ada pedestrian ya. Sama juga. Ingat ya, kalian juga ini saya target selesai hanya dalam 25 menit ya. Jadi sebenarnya kalian bisa juga gambar lebih lama lagi ya. Ini cuman mempermudah durasi aja, biar ini aja, biar nanti kalian nggak bosan ya.
Ini traffic light-nya. Nah, di sini juga ada bangunan-bangunan ya, yang nggak akan saya detaili di sini ya. Nah, di sini juga ini sebagai ujung kanannya saya buat ada tanaman ya. Oke, saya akan ngarsir tapi saya stop dulu ya, bertahap biar nanti waktunya nggak terlalu lama ya. Sekarang kita kasih shading dikit di sini. Biar kelihatan 3 dimensinya ya. Jadi efek 3 dimensi itu bisa terbentuk karena ada shading ya, ada arsiran. Lalu ada efek bayangan misalnya karena ada gedung di sebelahnya, misalnya ada daun-daunan, ada pohon ya. Kemudian di sini juga dia gelap ya karena dia bayangan dari gedung sebelah sana ya, sebelah kanan. Hampir semua ya, ini trotoarnya dia ada semacam ada ubinnya, kita nggak usah buat detail, cukup garis saja yang merepresentasikan bahwa di sini ada ubinnya. Oke, itu ya, ini tadi habis saya arsir dikit di sini, bagian sini ya, bagian sini biar dia kelihatan lebih gelap. Oke, lalu kita kasih beberapa detail-detail, misalnya di sini kan lagi ada proyek misalnya ya. Ini ada kerennya. Oke, lalu kita kasih tambahan apa, misalnya burung misalnya ya. Oke, mungkin itu dulu materi kali ini. Kita nanti akan lanjutkan ke materi yang
Ini kan satu titik hilang, nanti kita lanjutkan objek environment atau landscape, 2 titik hilang. Terima kasih.